Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Salam sehat. Akhirnya kita sampai ya di video terakhir untuk materi pekan ini berkaitan dengan akuntansi leasing dari sudut pandangnya Lexor, yaitu isu-isu khusus berkaitan dengan transaksi leasing. Ada 3 ya. Nanti kita lihat ada apa namanya prepayment ya, kemudian ada initial direct cost dan juga ada insentif dari Lexor ya. Bagaimana treatmentnya? Tentu saja ini akan lihat dampak dari biaya-biaya ini apakah berpengaruh ke lease payment atau kita bebankan di periode berjalan. Nah, menariknya seperti itu ya. Mari kita lihat. Yang pertama adalah executory cost ya, executory cost. Executory cost, mohon maaf ya. Apa nih executory cost? Adalah beban normal terkait kepemilikan aset yang disewakan. Jadi beban yang memang mau nggak mau harus kita keluarkan berkaitan dengan karakteristik dari aset itu sendiri. Ya, namanya kita punya aset pasti akan membutuhkan apa namanya asuransi. Punya asuransi dan punya harus bayar pajak properti. Nah, ini kan executory cost ya. Nah, uniknya adalah di sini pencatatan executory cost itu tergantung nih bagi lessor dia milih sebagai gross lease, apakah milih sebagai net lease kan gitu ya. Bedanya apa? Kalau dia gross lease, maka executory cost-nya masuk dalam fixed lease payment. Sehingga menambah lease liability. Ya. Kemudian kalau dia net lease, maka executory cost-nya itu tidak masuk dalam fixed lease payment, melainkan sebagai biaya variabel yang dicatat sebagai beban terpisah ya di tahun terjadinya. Ya. Nah, teman-teman semua, coba kita lihat di sini. Misalkan si PT IVA ini sebagai lesi menyewa traktor kepada Cita sebagai lessor. Sifat perjanjian 5 tahun ya, usaha ekonomi juga 5 tahun, nilai wajar 100.000, nilai residu 5.000 ya. Nilai pembayaran sewanya ini tetap dapat executory cost sebesar 2.000. Ya, ini ada bunga incremental, ada metode garis lurus, penyusutannya dan implicit rate. Jadi kalau implicit rate diketahui, maka itu yang dipakai oleh lesi untuk menghitung lease liability dia. Tapi kalau nggak diketahui, maka lesi akan menggunakan bunga incremental yang dia pakai selama ini. Ya. Nah, ini teman-teman, ternyata mohon maaf tadi ya, gross lease dan net lease ini adalah dari sudut pandangnya si lesi ya. Nah, dengan hitung-hitungannya tadi teman-teman semua itu kan dapat sewa tahunannya kan 20 ini ya. 20. Oke, kemudian apa namanya? Ada executory cost tiap tahun. Nah, ini executory cost-nya tiap tahun. Jadi seperti biaya-biaya variabel ya, seperti biaya variabel tiap tahun yang dari awal kontrak ini sudah ketahuan itu akan keluar sehingga dia langsung dimasuk dalam payment-nya ya. 2000. Sehingga di sini teman-teman nilainya dengan 20711 ini langsung ditambahkan dengan 2000. Ya. Ya ini jadi annual payment-nya adalah 20711 tambah 2000. Jadi 22.711 itu yang akan dibayarkan terus tiap periode ya. Sementara itu kan biaya tahunannya ya, tapi kalau dari sisi lease liability-nya berarti kan harus ngitung percent value 22.711 ini teman-teman ya. 22.711 ini di percent value kan karena periode pembayaran 5 kali ya. Dengan tingkat bunga implisit ada 4%, maka ketemu angka 22.711 dikalikan 4,6299 105 150. Nah, inilah yang diakui sebagai lease liability. Jadi artinya apa namanya? Executory cost-nya masuk dalam perhitungan lease payment. Nah, itu ada metode gross. Terus kalau metode net gimana, Pak? Kalau metode net berarti ini executory cost-nya tidak termasuk dalam lease payment dan dicatat secara terpisah sebagai expense. Jadi setiap tahun dia mencatat sebagai expense secara terpisah ya, tidak masuk dalam skema ini. Ya, sehingga di sini lease liability-nya cuma 95890. Tuh, beda ya antara gross lease sama net lease. Pasti lebih mahal, lebih tinggi gross lease, namun juga gross ya, masuk dalam executory cost-nya. Sementara yang lease liability untuk net lease dia tidak masuk dalam atau tidak memperhitungkan executory cost-nya. Ini terkait dengan executory cost.
Nah, gimana Pak? Kalau ada kasus berikutnya adalah prepayment atau uang muka dan adanya insentif ya. Uang muka dan ada insentif juga. Oh, mohon maaf. Ya. Uang muka atau lease prepayments adalah yang dibayarkan lesi itu akan meningkatkan aset hak guna. Jadi rate of use asetnya meningkat kalau ada uang muka ya. Kemudian lease incentive payment-nya yang diberikan lessor kepada lesi itu akan mengurangi hak guna. Jadi ini ada dua hal yang berbeda ya. Prepayment itu menambah rate of use aset, sementara insentif akan mengurangi rate of use aset. Ya, misalkan di sini si PT IVA membayar uang muka kepada Citra adalah 10.000. Oke, berarti ini kan tadi dihitung ini nilai wajarnya dikurangi present value dari nilai residual value dapat 95.890, uang mukanya 10.000 sehingga uang yang diangsur oleh lesi adalah 85.890. Itulah yang akan diakui sebagai lease liability-nya ya. Makanya lease liability di sini adalah 85.910. Ditambah uang cash 10.000 karena dia bayar uang muka ya. Sehingga rate of use asetnya adalah 95.890. Itu ya teman-teman ya. Ini kalau ada uang muka. Ya. Kalau nggak ada uang muka kan ini rate of use aset 95.890, lease liability-nya juga 95.890. Ketika ada uang muka, maka 10.000 ini menambahkan nilai dari rate of use asset. Oke, kemudian kalau ini dihitung pakai diskon factoring di sini, maka ketemu 18.551 ini sebagai pembayaran lease payment setiap tahun bagi lesi. Ya. Nah, bagaimana kalau si Citra ya sebagai lessor itu memberikan insentif atau bonus cash kepada PT IVA sebesar 10.000 agar PT IVA bersedia mengadakan kontrak sewa. Oke, berarti di sini teman-teman semua ini akan mengurangi ya bagi jurnal mencatat insentif dari lessor. Lessornya nyatanya gimana? Cash 10.000 ya, karena dia mohon maaf, ini dapat insentif dari lessor yang mencatat lesi ya, transaksi ini yang mencatat lesi. Dapat uang cash 10.000, berarti rate of use asetnya cuma 85.90. Lease liability-nya tetap 95.890. Ya, dia akan mengurangi nilai rate of use asset memang ya. Kemudian ada pembayaran lease liability pada cash. Ya, kalau dihitung, kalau dia ada insentif, berarti lease liability-nya malah mahal nih, pembayaran lease payment-nya mahal ya, tiap tahunnya jadi 27.11. Beda dengan ini. Tentu saja ini make sense. Kalau yang ini kan memang kita udah bayar uang muka dulu. Kalau yang ini kita karena insentifnya itu dipakai untuk mengurangi rate of use asset, tapi lease liability-nya nggak berkurang. Nah, itu loh bedanya ya. Kalau di sini kan dia menambah, kalau yang di prepayment menambah rate of use asset, tapi lease liability-nya berkurang. Kalau yang di sini ini mengurangi nilai rate of use asset, tapi tidak mengurangi lease liability, sehingga nilai pembayaran tiap periode ini lebih mahal dibandingkan dengan yang kalau ada prepayment. Ya, lah udah dapat insentif 10.000, ya berarti kesannya akan sebenarnya dikasih iming-iming 10.000 ya, agar dia membayar mahal tiap tahun. Ya. Ini bedanya dia. Saya ulangi lagi teman-teman, kalau uang muka itu akan meningkatkan nilai rate of use asset, tapi mengurangi nilai lease liability di awal bagi lesi. Sebaliknya kalau insentif akan mengurangi nilai rate of use asset, tapi tidak mengurangi nilai lease liability. Ya, untuk prepayment dan insentif. Nah, terakhir, gimana Pak kalau ada initial direct cost? Initial direct cost itu bedanya apa dengan tadi executory cost, Pak? Kalau initial direct cost itu memang biaya tambahan yang tidak mungkin dibayar jika sewa tidak dieksekusi. Artinya memang ini mesti kudu ya, mesti kudu dibayar. Dan ini muncul karena ada transaksi sewa. Nah, initial direct cost yang dibayar oleh lesi akan dicatat sebagai penambah aset hak guna. Ya, menambah rate of use aset, tetapi tidak menambah lease liability. Sementara itu, initial direct cost yang dibayarkan lessor akan dicatat sebagai beban jika jenisnya pembiayaan, jika jenisnya operasi akan dicatat sebagai beban yang ditangguhkan yang akan diamortisasi sepanjang masa sewa. Jadi begini teman-teman ya. Jadi namanya initial direct cost itu bisa saja dikeluarkan oleh lessor, tapi juga dikeluarkan oleh lesi. Dan treatmentnya ini berbeda. Kalau bagi lesi, pembayaran
initial direct cost itu akan menambah right of use asset, menambah aset hak gunanya, meskipun tidak menambah aset liability-nya. Ya. Tapi di sisi lain bagi lessor, ya, kalau ada initial direct cost, tergantung ini jenis sewanya apa. Apakah dia finance lease atau operating lease. Kalau dia finance lease, baik dia direct finance maupun sales type lease, maka dia akan akui itu sebagai beban. Ya, beban. Sebaliknya kalau dia ini merupakan operating lease, maka akan menjadi beban yang ditanggungkan. Ya. Sekarang di sini kita harus bisa memilah-milah nih, mana yang termasuk initial direct cost dan mana-mana yang tidak termasuk dalam initial direct cost. Ini ya, initial direct cost misalkan ada komisi, termasuk pembayaran kepada karyawan, tidak sebagai agen penjual ya, biaya hukum, konsultan hukum, biaya penyiapan dokumen, pertimbangan yang dibayarkan untuk jaminan nilai sisa. Kemudian tidak termasuk direct cost, ini kan sebenarnya sudah ada ya, kita mau nggak mau jualan aset, mau nggak mau ada aset yang kita sewakan, kita tetap mengeluarkan gaji karyawan. Kita tetap mengeluarkan biaya teknik internal. Kita tetap mengeluarkan biaya hukum untuk jasa yang diberikan sebelum pelaksanaan sewakan. Negosiasi syarat, periklanan, depresiasi, dan biaya terkait dengan aset manggur. Itu selalu kita keluarkan dan nggak ada hubungannya dengan aktivitas leasing sebenarnya. Ya. Nah, coba kita lihat di sini asumsinya. Ada ilustrasi PT IFA menyewa juga PT Cita ya. Klausulnya begini, tetap ya sama, ininya sama nilai wajarnya, nilai komisi sama, nilai residu sama, costnya ini. Nah, yang bedanya di sini, pembayaran sewa tahunan sebesar 20/1. Dalam transaksi sewa ini, PT IFA juga membayar sewa konsultan hukum sebesar $100. Sedangkan PT Cita membayar konsultan hukum sebesar $200. Jadi beda-beda dia. Ya. PT IFA membayar konsultan hukum 100, tapi PT Cita membayar konsultan hukumnya adalah 200. Seperti yang mana nih? Kan gitu ya. Mari kita lihat satu-satu ya, teman-teman. Ini kalau ada direct cost, initial direct cost, maka bagi lessee dia akan menambah right of use asset kan itu. Maka right of use asset nambah, tapi tidak menambah lease liability karena dia akan berangkat sama cash. Namanya juga initial direct cost, berarti mengeluarkan cost tambahan. Ya. Lease liability-nya nggak bertambah, tapi right of use asset bertambah. Itu namanya proses kapitalisasi aset biasa. Ya. Kemudian ada pembayaran lease seperti ini udah. Nah, bagaimana bagi lessor? Bagi lessor itu kalau dia finance lease maka harus ngaku sebagai beban, ya. Maka ini list receivable COGS, inventory sales revenue, sales pada list receivable langsung ini legal expense pada cash. Legal expense pada cash $200 ya. Itu kalau pakai finance lease. Gimana kalau operating lease? Dia harus mengakui itu sebagai deferred expense, beban ditangguhkan. Nah, deferred expense tiap akhir periode akan disesuaikan. Legal expense pada deferred expense sebesar 40. Nah, itu ya teman-teman ya. Kira-kira ceritanya begitu nih. Initial direct cost itu biaya memang kudu dikeluarkan karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan transaksi leasing. Tapi kalau enggak, dia enggak ada hubungannya dengan di sini gitu ya. Nah, treatmentnya nanti ada dua. Bagi lessor, dia bisa sebagai expense kalau dia finance lease, tapi kalau dia operating lease, diakui sebagai beban tangguhan yang akan diamortisasi tiap akhir tahun. Sementara bagi lessee, ketika ada initial direct cost, maka akan menambah nilai right of use asset tanpa menambah nilai lease liability. Demikian ya, sahabat muda akuntansi, materi pembelajaran kita pada pekan ini mengenai transaksi leasing dari sudut pandang lessor. Akhirnya, teman-teman saya ajak untuk membaca-baca lebih dalam ya, bukunya Pak Geso maupun di PS 173, itu penting sekali untuk didalami karena bagaimanapun teman-teman bisa bayangkan kira-kira transaksi leasing ini kalau diterapkan di kemudian hari ini seperti apa ya. Tidak hanya kita paham materi, tapi kita juga coba melakukan penerawangan atau intuisi ya kira-kira kalau kedepannya transaksi leasing akan seperti apa. Banyak aset-aset yang nganggur segala macam ya karena nanti ibu kota pindah, berarti kan banyak aset BUMN yang nganggur di Jakarta ya. Nah, itu berarti sangat bisa dimanfaatkan ya bagi pemerintah sendiri untuk bisa menyewakan itu ke pihak-pihak swasta. Dan bagi swasta nanti kan akan treatment itu sebagai apa? Sebagai operating lease atau sebagai finance lease ya. Menarik ya ketika swasta berhadapan dengan pemerintah. Demikian teman-teman semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.